Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Salwa Intan Nuraini. Perkenalkan, nama saya Salwa Intan Nuraini. Saya akan menjelaskan mengenai kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Bangsa-bangsa asing sudah berdatangan ke Indonesia sekitar abad ke-16 Masehi. Saat ini warga negara asing sering ditemui di tempat wisata atau di tempat umum lainnya. Kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Yang pertama, kedatangan bangsa Portugis. Pelayaran pertama dilakukan oleh Portugis yang berhasil menemukan kepulauan Nusantara sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, sekarang wilayah Malaysia, dan menyebabkan kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Portugis berhasil menemukan wilayah Maluku dan menguasainya hampir satu abad, 1512 sampai 1615. Yang kedua, kedatangan bangsa Spanyol. Tujuan kedatangan mereka yang dikenal dengan istilah Gold, Glory, dan Gospel pada daerah yang dikunjungi. Di Maluku sedang terjadi persaingan antara kerajaan Ternate dan kerajaan Tidore. Yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Banten pada tahun 1596. Keempat, kedatangan bangsa Inggris. Perdagangan rempah-rempah di Eropa sangat menguntungkan, sehingga mereka berusaha mendapatkan dari daerah penghasil rempah-rempah. Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia bertujuan untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah. Mereka menginginkan keuntungan yang lebih dengan melakukan monopoli perdagangan dan pada akhirnya melakukan penjajahan sehingga terjadi berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia. Sekarang kita jelaskan tentang kekuasaan Belanda di Indonesia. Kekuasaan Belanda di Indonesia. Wilayah Nusantara dikenal sebagai penghasil rempah-rempah, sehingga menarik bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan melakukan perdagangan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Nusantara. Bangsa yang menguasai Indonesia paling lama yaitu bangsa Belanda. Bangsa Belanda melakukan penjajahan selama hampir 350 tahun. Pembentukan VOC. VOC dibentuk pada tahun 1602. VOC memiliki beberapa kewenangan istimewa yaitu A. Melakukan penebangan tanaman rempah-rempah milik rakyat dan memberikan hukuman pada rakyat Indonesia apabila melanggar aturan monopoli tersebut. B. VOC dapat mengeluarkan mata uang sendiri. C. Membentuk dan memiliki angkatan perang sendiri. Kultur stelsel atau tanam paksa. Perang Jawa yang berlangsung dengan kurang lebih 5 tahun, yang dimulai dari tahun 1825 sampai 1830, yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Untuk menutupi kerugian tersebut, Belanda mengeluarkan aturan monopoli yang diberi nama kultur stelsel atau tanam paksa. Politik etis atau politik balas budi. Politik etis digagas oleh Konrad Theodore van Deventer. Politik ini dijalankan pada tahun 1890 dengan melakukan A. Memberikan pendidikan pada rakyat pribumi. B. Membuat irigasi. C. Transmigrasi atau perpindahan penduduk. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.